3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 keperawatan keluarga. Saya Fani Zinatul Khairyah sebagai Mbah Darmi. Saya Dawati saya Elsa sebagai penyuluh. Saya Rizal Robianto sebagai penyuluh. Saya Nuansa Permata sebagai ibu dari keluarga. Saya Dinda Trianisi sebagai anak dari keluarga. Saya Risa Yugastira sebagai penyuluh. Kami kan Udah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar dengan keluarga Mbah Darmi. Ini Mbah Darmi. Dan iki Niki larene kula, niki putune kula. Iya. Kan perkenalkan Ibu, kami dari Poltekkes Semarang, dari jurusan keperawatan Semarang akan melakukan penyuluhan tentang kesehatan jantung koroner. Ya, perkenalkan saya Rizal Yugastira selaku mahasiswa jurusan keperawatan Semarang dan teman saya Kak Teora juga selaku di jurusan keperawatan Semarang. Nah, yang paling pojok namanya Kak Risa juga dari jurusan keperawatan Semarang. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang jantung koroner. Untuk waktunya sendiri 20 sampai 30 menit. Yang berarti dari jam 10 sampai jam setengah 11 akan datang. Apakah ibu sekeluarga ada acara untuk penjuru tersebut? Untuk selanjutnya, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Kak Tira. Baik, keluarga dan ibu, perkenalkan saya adalah sudah dikenalkan oleh teman saya tadi. Di sini kegiatan kita yaitu penyuluhan terkait informasi dan edukasi gitu ibu. Apakah sebelumnya mendengar terkait penyakit jantung koroner sendiri? Pernah ya. Jadi sudah terbayang ya seperti apa itu penyakit jantung koroner. Untuk tujuan kita di sini yaitu memberikan penyuluhan, yaitu sebagai bagi edukasi tentang penyakit jantung koroner yang diharapkan pasien dan keluarga mampu memahami mengenai penyakit jantung koroner ini dan menyadari untuk melakukan pencegahan dan menjaga kesehatan. Apakah bisa dipahami terkait tujuan kita pada hari ini? Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi secara langsung Ibu. Apakah diperkenankan? Baik, untuk penyampaian materi sendiri kita bersama Mas Rizal. Monggo Mas Rizal bisa disampaikan materi. Terima kasih Ibu dari keluarga Bu Darmi. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsultasi jantung koroner. Di sini dari mahasiswa Poltekkes Semarang menggunakan media gambar balik Di sini ada sedikit penjelasan tentang penyakit jantung koroner, yaitu adalah gangguan fungsi jantung yang dimana pembuluh darah pada jantung, pada bagian jantung ini tersumbat oleh lemak, seperti itu Ibu. Terus kondisi ini mempengaruhi arteri. Arteri itu yaitu pembuluh darah yang tersumbat itu. Nah, lebih besar pada permukaan jantung. Jadi apabila penyumbatan itu lebih besar dari permukaan jantung, maka menyebabkan gejala penyakit jantung ini dari nyeri dada, sesak nafas, dan gejala serangan jantung lainnya. Seperti itu dulu. Selanjutnya ada penjelasan penyebab Bu. Di sini ada kecanduan merokok, diabetes, gaya hidup, hipertensi, dan obesitas, dan selanjutnya itu yaitu stres. Di sini seperti penjelasan merokok. Di sini ada riwayat merokok nih, Ibu ataupun enggak ada. Terus diabetes, apakah dari keluarga pernah ada riwayat ataupun sekarang sedang mengalami? Dari nenek ada. Oh, dari nenek ada nih Bu. Dan cucu-cucu sama anaknya nggak ada. Alhamdulillah begitu Bu. Terus di sini ada gaya hidup. Gaya hidup juga itu bisa mempengaruhi penyakit jantung koroner ini, karena kalau gaya hidup kita kurang sehat ataupun hidupnya di lingkungan yang tidak bersih, itu juga menyebabkan gejala penyakit jantung seperti itu Bu. Terus ada hipertensi.
di mana hipertensi dapat melukai dinding arteri dan menurunkan fungsi dinding pembuluh darah sehingga mempermudah kolesterol juga dapat menempel di dinding pembuluh darah. Terus ada obesitas, yaitu kelebihan berat badan. Gimana Ibu? Obesitasnya di sini kelebihan berat badan, ya, yang ada timbangan itu. Jadi kelebihan berat badan itu juga mempengaruhi nantinya menyebabkan penyakit jantung koroner, di mana kan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik deh, Ibu. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir itu stres. Nah, stres ini Ibu banyak sekali menyebabkan penyakit-penyakit. Kan dari otak kita itu mempengaruhi kesehatan kita seperti itu. Dimana lantaran reaksi alami tubuh itu kan dipengaruhi oleh otak yang seperti saya jelaskan tadi nih Bu. Jadi diharapkan pada kondisi sulit seperti tekanan pekerjaan, emosi dan kesibukan bekerja itu bisa kita kurangi untuk dalam hal berpikir. Jadi kita berpikir itu yang sewajarnya aja, jangan sampai berlebihan seperti itu. Terus ini saya lanjut nih Bu, ya. Terus ada penjelasan penyebab lainnya, kayak yang tadi saya sebutkan tuh ada lagi penjelasan penyebab yang lainnya. Iya. Kalau di sini tuh kayak dari riwayat keluarga sendiri, kayak dari nenek ataupun sebelumnya keluarga sebelumnya atau kerabat sepupu. Nah, di sini tuh seorang dengan riwayat keluarga tuh penyakit jantung seperti yang Ibu jelaskan tadi kan, keluarga sebelumnya tuh ada mengalami penyakit jantung apa diabetes Bu? Diabetes. Oh, diabetes. Diabetes. Nah, itu tuh bisa mempengaruhi ke kita sendiri yang keturunannya seperti itu Ibu. Dan jadi saat seseorang yang mempunyai anggota keluarga menderita penyakit jantung, koroner atau stroke ataupun mati mendadak, maka sebaiknya harus lebih berhati-hati ataupun sering-sering konsultasi ke rumah sakit Ibu ataupun tenaga medis lainnya seperti itu. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Mbak Tewa sendiri untuk penjelasan selanjutnya Ibu. Yang selanjutnya Ibu, saya akan menjelaskan terkait gejala nih. Sebelumnya apakah sudah mengalami beberapa gejala yang seperti nyeri dada, sesak nafas, keringat dingin, mual muntah, atau irama jantung yang tidak beraturan? Apakah sebelumnya sudah ada beberapa yang mengalami? Saya sering nyeri dada Mbak. Oh baik. Nyeri sekali, seperti tertusuk-tusuk gitu. Oh gitu. Ini saya izin menjelaskan terlebih dahulu ya Bu. Di sini ada beberapa gejala yang terjadi pada penderita penyakit jantung koroner. Yang pertama nyeri dada yang seperti dirasakan itu ya. Biasanya nyeri dadanya itu di sebelah kiri ya, di sini ya, di sebelah kiri ya. Jadi nyeri dada itu disebabkan oleh penyakit jantung koroner yang bisa jadi merupakan gejala angina atau angin duduk. Baik, angina terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan cukup asupan oksigen di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu ada sesak nafas. Sesak nafas ini bisa terjadi pada gejala jantung koroner Ibu karena otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi. Selanjutnya yaitu ada ini mual dan muntah. Mual dan muntah bisa menjadi gejala penyakit jantung koroner karena iskemia. Iskemia sendiri yaitu kondisi ketika otot jantung kekurangan oksigen akibat penyempitan pembuluh darah. Yang selanjutnya yaitu ini ada aritmia atau irama jantung tidak beraturan. Irama jantung tidak beraturan ini bisa menyebabkan henti jantung yang bila tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan kematian Ibu. Yang terakhir yaitu keringat dingin. Keringat dingin ini menjadi salah satu gejala penyakit pada jantung koroner karena beberapa alasan, salah satunya yaitu iskemia. Iskemia yaitu kondisi di mana terjadi pada saat pembuluh darah menyempit, otot jantung kekurangan oksigen sehingga terjadi iskemia. Iskemia dapat menyebabkan keringat berlebih sehingga terjadi juga mual dan muntah. Apakah bisa dimengerti? Saya lanjut ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pencegahan. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui pencegahannya? Saya akan
sakit Ya, jambon. mungkin bisa jalan kaki ataupun lari pagi ibu. Olahraga tersebut itu mampu menguatkan kerja otot jantung sehingga melancarkan peredaran darah yang ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu hindari stres. Dari stres yang tujuannya untuk membantu menghindari adanya pemicuan tekanan yang menuju ke jantung itu. Yang selanjutnya yaitu menjaga berat badan. Menjaga berat badan ini ada gambarnya yaitu menjaga timbangan ini supaya berat badan kita tidak melebihi batas normal atau terjadinya obesitas. Menjaga berat badan ini kemungkinan seseorang dengan lingkar pinggang lebih dari 80 cm memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena serangan jantung. Jadi setelah ini monggo Mbak, Ibu, dan Adik bisa melakukan kegiatan posyandu rutin untuk mengukur apakah ada kelebihan pada lingkar pinggang gitu ya. Dan selanjutnya yaitu mengkonsumsi makanan sehat. Ada gambarnya, ini contoh makanan sehat. Yang tujuannya untuk apabila kita terbiasa mengkonsumsi makanan cepat saji itu kan mengandung natrium yang tinggi atau garam. Nah, itu bisa meningkatkan kolesterol dalam darah sehingga menyebabkan tekanan darah lebih tinggi. Apabila jarang mengkonsumsi buah dan sayur pun tubuh akan mengalami kekurangan vitamin dan mineral sehingga itu yang diperlukan jantung tapi kita tidak punya. Jadi sebaiknya sebisa mungkin Mbak, Ibu, dan Adik mengkonsumsi makanan yang sehat-sehat, mengurangi makanan cepat saji. Boleh makan tapi mungkin seminggu sekali saja seperti itu. Yang selanjutnya yaitu berhenti merokok. Apabila ada keluarga yang merokok, mungkin bisa dianjurkan untuk berhenti merokok karena asap rokok yang dihirup dapat menjadi penyakit penyebab jantung koroner karena di dalam tembakau tersendiri terkandung berbagai zat berbahaya bagi tubuh ibu seperti kandungan nikotin yang bisa membuat jantung berdetak lebih kencang dari normalnya seperti itu. Yang terakhir yaitu bisa rutin check up atau rutin pemeriksaan di puskesmas atau posyandu. Biasanya posyandu itu bisa bekerja sama dengan puskesmas. Jika tidak ada, mungkin bisa ke puskesmas terdekat diantar oleh anak dan cucu. Tujuannya itu untuk memeriksa kesehatan. Itu karena penting bagi penderita penyakit jantung karena kan sudah penderita penyakit jantung ya. Karena dapat membantu dalam mengelola dan mencegah komplikasi lanjut. Jadi apakah sudah dipahami materi saya? Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Arisa ya. Amin gitu. Nah, saniki sekarang saya akan menjelaskan tentang pengobatan penyakit untuk jantung koroner sendiri. Jadi untuk pengobatan penyakit sendiri ada 3. Yang pertama yaitu pengobatan dengan farmakologi atau dengan obat. Selanjutnya yaitu dengan proses medis atau kayak pemasangan ring jantung dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu perubahan pola hidup. Kita jelaskan yang awal ya Bu ya, untuk pengobatan farmakologi itu sendiri kayak pengenceran darah dengan aspirin, terus ada dengan statin untuk menurunkan kolesterol, ada obat antihipertensi juga dan obat penghambat beta atau untuk mengatasi antihipertensi. Selanjutnya untuk pengobatan medis sendiri itu ada pemasangan ring jantung di arteri, nanti dipasang ring jantungnya. Terus ada bypass jantung untuk mengalihkan aliran darah dari arteri koroner yang baru diambil dari bagian tubuh lain kemudian dipasang ke jantung. Terus yang terakhir yaitu perubahan pola hidup itu untuk pengobatan sendiri. Pola hidup juga berpengaruh untuk pengobatan jantung koroner. Selanjutnya komplikasi jantung koroner. Jadi komplikasi itu sendiri hal-hal yang terjadi yang
bisa kemungkinan terjadi jikalau ibu mbak sama adik itu terkena jantung koroner itu ada hipertensi pulmonal. Yang kedua yaitu ada kardiomiopati, terus ada gagal jantung, ada aritmia. Ya, yang hiperpulmonar itu sendiri ketika tekanan darah di paru-paru meningkat dan menyebabkan pertukaran oksigen tidak optimal, mus-musan gitu. Terus ada kardiomiopati itu sendiri kondisi ketika otot jantung mengalami kerusakan sehingga terlalu lemah untuk memompa darah. Terus yang ini namanya gagal jantung, mungkin sudah biasa ya terdengar gagal jantung seperti itu. Nah, gagal jantung itu sendiri yaitu kondisi yang tidak cukup kuat untuk memompa darah sehingga suplai oksigen dari tubuh tidak optimal. Terakhir yaitu ada aritmia. Aritmia itu sendiri yaitu kondisi ketika suplai darah ke jantung berkurang atau ada kerusakan di daerah jantung yang mempengaruhi impuls listrik ke jantung. Nah, itu tadi semua yaitu penjelasan tentang materi di jantung koroner ibu. Izin menambahi ibu-ibu, mbak ibu dan adik, untuk komplikasi itu terjadi apabila kita sebagai penderita tidak cepat-cepat memberikan penanganan dan tidak peduli dengan penyakit yang kita alami gitu ya. Jadi sebelum ke tahap komplikasi baiknya kita melakukan pencegahan serta pengobatan terlebih dahulu. Baik, itu cukup materi yang dapat kami sampaikan dari mahasiswa. Sebelumnya apakah sudah dapat dipahami? Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Aku lah beritakan mau tanya, kan iku mau sampai dijelaskan, iku wonten pantangan-pantangannya mboten nggih? Ada untuk pantangan-pantangan sendiri mungkin Mas. Ya ibu, untuk pantangan-pantangan sendiri untuk penderita jantung koroner yaitu dan ibu. Nah, ini cari sekalian di web sekalian kita belajar bareng untuk pandangan sendiri ini dari Dinkes Kesehatan Republik Indonesia yaitu ini berarti secara nasional yaitu untuk pandangan seluruh jantung koroner. Untuk makanan olahan tinggi garam dan gula, nah, itu buatan asal itu maem yang tinggi garam dan gula. Terus makanan cepat saji, minuman berbotol yang biasa di minimarket itu dikurangi bu. Bahkan kalau bisa jangan. Terus lemak trans dan makan gorengan yang dapat meningkatkan kolesterol sehat. Jadi dikurangi gorengannya. Emang sih gorengan enak tapi menakutkan kita itu. Barangkali ada yang mau ditanyain lagi. Iya, Mbak mau tanya. Manfaat dari olahraga rutinnya itu gimana ya? Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait olahraga yang tadi ya. Jadi olahraga ketika kita melakukan itu, kita dianjurkan untuk melakukan olahraga minimal itu berjalan kaki. Jadi kan ini kan maaf kan ini kan di desa, biasanya kan masyarakat itu suka jalan kaki nih. Nah, niku wow, ketika kita berolahraga di desa itu biasanya kan jalan kaki saja 30 menit itu tuh sudah sudah baik, itu sudah menjadi salah satu olahraga yang seminimal mungkin atau sekecil mungkin bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan adanya penyakit-penyakit seperti itu. Selanjutnya tujuan olahraga yang rutin ini mampu mengelola berat badan juga.
Jadi biar seimbang gitu. Kita makan, kita juga olahraga, sehingga makanan seperti yang berlemak itu bisa terbakar dan bisa ketika kita mengonsumsi karbohidrat jika terbakar kan dapat membentuk energi. Jadi seperti itu tujuannya berolahraga. Yang kedua yaitu mengurangi stres. Apabila kita stres, sebaiknya kita melakukan olahraga yang ringan, olahraga kecil seperti jalan kaki gitu. Kadang kan di desa, di daerah desa-desa itu kan banyak orang-orang gitu kan. Nah, kita bisa mengajak salah satu tetangga kita untuk berjalan. Ketika kita membeli sayur, membeli apapun itu, kan di desa juga ada nih Bu, alangkah baiknya kita menuju ke tempat warung, ke toko atau warung tersebut itu dengan berjalan, sehingga kita miras-miras itu loh Bu namanya. Kita makan, kita juga olahraga gitu. Jadi stres juga bisa dikurangi juga dengan olahraga. Ketika kita suka berjalan, suka berolahraga, mungkin ya gitu bisa dengan berjalan gitu. Selanjutnya juga manfaatnya itu dapat meningkatkan efisiensi jantung, sehingga olahraga ini memperkuat otot jantung dan meningkatkan kemampuan dalam memompa darah. Jadi ketika kita beraktivitas, kemampuan jantung untuk memompa darah itu semakin kencang. Jadi semakin tinggi intensitas kita berkegiatan, akan semakin tinggi juga kemampuan jantung, sehingga jantung itu harus dilatih ibu-ibu. Ketika kita hanya duduk dan diam, jantung akan mengalami kekakuan, sehingga kemampuan dia untuk memompa itu lebih kecil dibanding kita yang suka beraktivitas seperti jalan tadi gitu. Baik, apakah pertanyaannya bisa dimengerti Ibu? Bisa. Berkebun itu termasuk olahraga kan? Ya, termasuk karena kan itu aktivitas Ibu. Mungkin jika ditambah dengan mungkin Ibu kalau pagi mau menuju kebun bisa itu sambil lari-lari kecil itu semakin lebih baik. Kalau enggak pas pulang dari kebun ketika tubuh tidak terlalu capek mungkin lebih baik itu seperti itu. Oh, biar langsung. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Mbaknya nih, apa olahraga yang bisa kita lakukan sehari-hari itu kayak jalan kaki. Kita ada target berapa langkah Mbak kalau kita sehari itu berapa? Untuk targetnya sendiri, kalau dalam normal orang berjalan sama 30 menit itu sama dengan 1000 langkah ya Mbak. Jadi seperti itu. Untuk target langkahnya itu 1000 langkah. Semisal dalam 30 menit adik atau Mbak bisa melebihi dari target mungkin lebih bagus. Karena kan dalam artian semakin banyak kita melangkah dalam waktu 30 menit, otomatis kan kerja jantung semakin cepat. Berarti itu juga melatih otot jantung untuk bekerja lebih berat sehingga terbiasa begitu. Jadi tidak hanya di rumah tidur-tiduran, jadi bisa semakin tinggi aktivitas mungkin dalam sehari ya selama 30 menit itu mungkin menjadi lebih efektif dan efisien seperti itu. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Sambung sudah baik untuk dari kami mahasiswa kan setelah menyampaikan materi mungkin kami ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk memastikan apakah keluarga dari Mbak Dani ini memahami tentang materi yang kami sampaikan. Baik, apakah Mas Rizal dan Mas Yudis ingin berikan pertanyaan kepada keluarga? Mungkin terkait pencegahan dan gejala saja ya Mas. Monggo. Sebelumnya dari pemaparan materi kan tadi sudah dijelaskan Mbak atau Masnya dari kami pencegahan. Kira-kira masih ingat gitu ataupun tentang pencegahan itu dan keluarga itu apa saja seperti itu? Kayak olahraga secara teratur, kemudian makan makanan yang sehat dan gizi, kemudian ada berhenti merokok, terus rutin check up kesehatan, terus mengelola menghindari stres. Seperti itu yang saya tangkap dari penjelasan Mbak dan Mas. Baik, terima kasih Bu. Berarti sangat ini yang memperhatikan dari penjelasan Mas dan Mbaknya. Berarti sangat luar biasa ya keluarga Bu Dani. Bertangkap itu. Terus Mas Yudis? Oh iya, mungkin dari saya sendiri mau tanya nih barangkali kan namanya
sesuatu itu aku tanya ya berarti. Baik Ibu, nah kan tadi udah dijelasin dari awal sama teman-teman saya dari Kak Ella sama Kak Isel tentang jantung koroner. Jadi saya tuh mau tanya kepada Ibu keluarga Badani tentang gejala. Soalnya kan gejala itu sesuatu yang bisa terjadi kapan saja gitu. Mungkin dari keluarga bisa menjawab tentang gejala apa aja. Gejala niku sing sesak nafas lho nggih. Iya benar. Ini ku ana sesak nafas, mual, terus nopo keringet dingin, terus irama jantungnya tidak beraturan. Iya benar. Ada semua gitu. Iya. Jadi saya kira keluarga dan keluarga Badani mampu memahami dan menerima itu penjelasan dari saya, kami mahasiswa Poltekkes Semarang. Itu tadi Mbak VE kan? Enggak, ini Ya, VE jawab. masa? Nah, tadi tak nanti teks Ini dulu. kamu nggak ngerekam? Jadi kita apresiasi. berarti langsung pamitan ya. Apa sih? Kita tanya kan kita tadi udah tanya, terus kita tanya tadi kan sebelumnya udah tanya sih kan? Ini orangnya dari gejala. Ayo Mas. Sudah ada ganti namanya. Mbak udah capek no. Ya. Baik, tadi kan dari teman-teman Poltekkes Semarang yang khusus keperawatan kan tadi sudah menyampaikan tentang jantung koroner. Jadi dari saya sendiri mau tanya nih ke keluarga Ibu Badani, Mbak atau Adik tentang gejala yang terjadi jikalau jantung koroner itu terjadi. Soalnya kan dimana gejala itu datang nggak tiba-tiba ya, nggak tahu ya. Mungkin dari keluarga Ibu Darwi bisa menjawab tentang gejalanya sendiri. Ya Allah, niki nyeri dada, Ya, mual, Jadi, keringat dingin, sesak nafas. ya, tapi sudah bisa memahami ya. Ya, alhamdulillah. Baik, mungkin saya dapat menyimpulkan kami dapat menyimpulkan jika keluarga Badani ini sudah memahami terkait pemaparan penyuluhan materi yang saya dan teman-teman sampaikan. Saya sangat berterima kasih dan alhamdulillah sekali jika keluarga mampu memahami dan menerima materi secara baik, mampu memberikan pertanyaan gitu ya. Berarti keluarga Badani itu tertarik dengan materi yang saya sampaikan dan teman-teman sampaikan. Selanjutnya kami dari mahasiswa Poltekkes Semarang ingin menyampaikan undur diri atau pamit motor karena mungkin waktu yang diberikan mohon maaf ini agak berlebih. Mungkin cukup sekian presentasi atau penyampaian materi dari kami para mahasiswa. Alhamdulillah juga sudah diluangkan waktunya untuk kami melakukan penyuluhan, dan semoga materi yang kami sampaikan ini dapat berguna bagi keluarga, mungkin dapat disampaikan ke tetangga ataupun masyarakat saudara kan ini termasuknya materi dasar yang dapat digunakan sebagai bentuk pencegahan untuk menghindari adanya penyakit jantung koroner. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf apabila terjadi pengucapan kata yang ketika kita menyampaikan itu kurang berkenan bagi keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.